Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Halo Studies. semuanya, Today I'm ini talking Pascal to dari Neutrality Studies, Powell, dan hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Warwick Powell, seorang dosen adjunct di Queensland University of Technology dan Senior Fellow di Taipei Institute. Kami ingin membahas sedikit tentang apa yang sedang terjadi antara Australia dan Tiongkok, dan di bagian kedua, kami juga akan sedikit menyoroti Jepang. Jadi, Warwick, selamat datang kembali. Senang bisa kembali bersama Anda. Senang Anda bisa hadir, dan Anda tahu, isa plastab sus din na imina and bis non chifthenu, itu record nu wayward with dueling day. Remantong thembi thawf walatu, no math focus. Let's actually focus. It's okay. Tidak apa-apa. Orang Inggris mengucapkannya dengan huruf W yang tidak terdengar di tengah, sedangkan orang Amerika cenderung mengucapkan W tersebut secara jelas, yang tentu saja agak aneh, karena orang Amerika tidak mengucapkan huruf hash pada kata herbs, sementara orang Inggris akan mengucapkan hash pada kata herbs. Jadi saya tidak tahu kenapa, tapi memang begitulah adanya. I don't know why, but it is just what it is. Not a consistent language, but none of them are. Bukan bahasa yang konsisten, tapi tidak ada yang begitu. Tidak ada yang begitu. Terserah apa yang kamu suka. Warwick, tentang Australia, Perdana Menteri Anda baru-baru ini pergi ke Tiongkok, dan ada tanda-tanda baru bagi saya, seperti jabat tangan, wajah bahagia, dan pembicaraan tentang persahabatan serta hubungan yang baik. Itu benar-benar mengejutkan saya, karena sejauh ini Australia telah menjadi salah satu ujung tombak dunia barat, aliansi barat, melawan Tiongkok. Bisa sewid mami ini that's a very gadin thing, aping sedang terjadi di North. Can you update us on what's happening there? Look, as you say, the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Lihat, seperti yang Anda katakan, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, baru saja menyelesaikan perjalanan diplomatik selama 6 hari ke Tiongkok, di mana ia mengunjungi 3 kota, Shanghai, Beijing, dan Chengdu. Masing-masing kota ini memiliki kehadiran perintah Australia, jadi Australia memiliki konsulat di Shanghai dan Chengdu, dan tentu saja kedutaan besar di Beijing. Dari sudut pandang Australia, saya pikir sangat baik bagi Perdana Menteri untuk mengunjungi setiap kota di mana ada perwakilan fisik permanen. Tentu saja, dengan mengunjungi ketiga kota ini, saya rasa ia juga berusaha mencapai beberapa hal lain di sepanjang perjalanan. Ini adalah bagian dari kombinasi makna simbolis dalam bahasa diplomatik, di mana seringkali tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tetapi, Anda disiplin Smroberts untuk memperdalam serangkaian antara Australia dan Tiongkok. Relationships between Australia and China. So the depth of the relationship and the Jadi, kedalaman dan keluasan hubungan tersebut ditunjukkan baik melalui waktu yang dihabiskannya di Tiongkok maupun melalui fakta bahwa ia mengunjungi berbagai tempat yang beragam dan melakukan beragam aktivitas. Ada pertemuan dengan tokoh-tokoh bisnis senior, dan tentu saja pertemuan yang telah diatur dengan pejabat pemerintah, serta beberapa momen di luar ruangan. Nah, semua itu direncanakan dengan sangat hati-hati, seperti yang kita berdua tahu, untuk memastikan tidak hanya bahwa tidak ada masalah keamanan saat para pemimpin negara berada di luar, tetapi juga, yang tak kalah penting, agar mereka menyampaikan pesan yang tepat dan menghindari kesalahan diplomatik yang tidak disengaja di sepanjang perjalanan yang bisa merusak tujuan kunjungan tersebut. Jadi, dalam hal itu, kunjungan tersebut memberikan, menurut saya, beberapa hasil yang sangat penting. Secara simbolis, kunjungan itu menunjukkan bahwa Australia ingin memiliki hubungan kerja yang baik dengan Tiongkok. Hal ini ditunjukkan melalui keterlibatan antar masyarakat, mengunjungi tembok besar, taman panda di Chengdu, tetapi juga melalui dialog dengan para pemimpin bisnis dan pemerintahan. Jadi di semua aspek itu, kunjungan ini merupakan keberhasilan yang luar biasa. Kita bisa menyingkirkan semua itu dalam arti tertentu, karena hal itu benar-benar menunjukkan kemampuan profesional tim-tim yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Yang secara strategis signifikan dari hal ini adalah, pertama, reaksi dari beberapa bagian politik Australia dan para komentator. Dan saya yakin kita akan membahas itu sedikit lebih lanjut sebentar lagi. Jadi saya akan kesampingkan dulu. Tapi menurut saya, bagian lain yang sangat menarik dari kunjungan ini sebenarnya adalah
pernyataan bahwa Tiongkok penting bagi Australia dalam hal ekonomi, yang tentu saja sudah diketahui, tetapi juga dalam hal keamanan dan stabilitas regional. Dan dia menyatukan ketiga gagasan itu dalam satu cuitan. Ini menurut saya adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama seorang Perdana Menteri Australia, khususnya dalam konteks diskusi tentang Tiongkok, menggabungkan ketiga isu tersebut menjadi satu proposisi yang kohesif. Bahwa hubungan Australia dengan Tiongkok penting bagi kesejahteraan ekonomi Australia, keamanan, dan stabilitas regional. Dan saya pikir itulah signifikansi dari kunjungan kali ini. And I think that's the significance of this particular trip. So, do you think that this is Jadi, part menurut of Anda, the apakah ini merupakan bagian dari pergeseran, bukan hanya dalam sinyal diplomatik, tetapi juga benar-benar menunjukkan adanya perubahan mendasar, misalnya di birokrasi dan sebagainya, di mana perubahan kebijakan seperti ini biasanya memerlukan waktu, bukan? Karena itu adalah hasil dari pertimbangan dan bahkan terkadang pergeseran generasi di dalam aparatur. Apakah ada sesuatu yang berubah? Bukan sekadar berubah, tapi semacam bergerak ke arah, the same thing it's a mountain bird, Thesta, Roth, and Mao. ties with China somehow? Look, in terms of the immediate moment, the Lihat, backdrop is dalam konteks saat ini, latar belakangnya adalah ketidakstabilan dan kebijakan luar negeri, serta pertahanan yang berubah-ubah dari pemerintahan Trump. Dan itu jelas telah melemparkan batu ke dalam kolam. Ini telah mengganggu kebiasaan yang sudah berjalan dan zona nyaman yang telah lama ditempati negara-negara seperti Australia. Jadi dalam hal ini, saya pikir hal itu telah menjadi katalis, jika bukan proses berpikir baru di kalangan pembuat kebijakan Australia, setidaknya telah memicu kebutuhan untuk lebih memperhatikan beberapa isu ini. Saya juga berpikir ada hal lain yang sedang terjadi, dan mungkin belum sepenuhnya terasa, tetapi pertanyaan tentang Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Asia adalah pertanyaan yang dinamis, dan sudah dinamis selama beberapa waktu. And it has been fluid for quite some time. The fluidity of this issue really... Fleksibilitas isu ini sebenarnya terletak pada dua pertanyaan besar, menurut saya. Ini dari sudut pandang Australia, meskipun saya rasa pertanyaannya juga berlaku secara luas. Dan tentu saja ibu kota negara lain juga akan memikirkan isu-isu ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan status dan arah Amerika Serikat serta posisinya di Asia. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang menyaksikan penarikan bertahap Amerika Serikat secara material dari posisi utamanya di Asia? Dan jika iya, apakah penarikan ini dan arah penarikan tersebut merupakan sesuatu yang bisa dihentikan dan dibalikan? Itulah isu pertama. Dengan kata lain, di mana posisi Amerika Serikat saat ini? In other words, where is the United States at? Back in 1941, pada tahun 1941, Perdana Menteri Australia saat itu melakukan pergeseran dari Inggris, Kekaisaran Britania, sebagai pelindung Australia ke Amerika Serikat. Ia melakukan hal tersebut di tengah apa yang oleh sejarawan John Darwin disebut sebagai jurang strategis Kekaisaran Britania. Dengan kata lain, ketika dihadapkan pada runtuhnya Kekaisaran Britania, Australia tidak punya pilihan selain mengubah arah keamanannya. Jadi, apakah kita sedang menyaksikan versi abad ke-21 dari apa yang dulu merupakan jurang strategis Kekaisaran Britania yang kini terjadi di depan mata kita? Jawaban atas pertanyaan itu terkait erat dengan bagaimana isu-isu berikutnya kemudian dirumuskan, yaitu apa yang sebenarnya menjadi kepentingan nasional Australia. What then constitutes Australia's national interest? For 50, 60, maybe 70 years, and if we push back... Selama 50, 60, mungkin 70 tahun, dan jika kita mundur ke masa-masa Kekaisaran Inggris, posisi umum Australia adalah sebagai kekuatan sub-imperial. Secara intuitif dan institusional, Australia memahami kepentingannya sebagai 100%, sejalan dengan kepentingan kekaisaran yang lebih tinggi di bawah naungannya. Oleh karena itu, apa yang baik untuk Kekaisaran Inggris atau apa yang baik untuk Amerika Serikat juga baik untuk Australia. Zona nyaman itu kini mulai menghilang. Jadi, perdebatan yang sekarang berkembang di Australia berpusat pada dua pertanyaan penting ini. Dan pernyataan Perdana Menteri yang menggabungkan tiga gagasan tersebut dalam satu cuitan, menurut saya tidak serta-merta menandakan adanya perubahan arah yang mendasar, tapi memang menandakan pengakuan
Bahwa untuk menguji situasi tentang bagaimana isu ini akan berkembang dan direspons di tengah keragaman lanskap politik Australia. Across the diversity of the Australian political landscape. Yeah, that makes very much sense, and don't get me wrong. I mean, these Ya, itu sangat masuk akal. Dan jangan salah paham, maksud saya, cuitan-cuitan ini dan sebagainya juga bisa saja merupakan hasil dari, Anda tahu, sekadar mencoba untuk sedikit menyenangkan di akhir sebuah kunjungan, dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan bahwa nada-nada yang kita dengar bukan lagi nada yang agresif seperti biasanya. Jadi jika memang ada diskusi yang lebih bernuansa yang sedang berlangsung, menurut Anda apakah itu sejalan dengan penilaian terhadap posisi geostrategis Australia yang sebenarnya? Karena, seperti yang Anda katakan, selama ini Australia memandang dirinya sebagai bagian paling terpencil dari persemakmuran, kerajaan di mana matahari tak pernah terbenam, dan sangat bangga akan hal itu. Lalu tentu saja sebagai sekutu strategis Amerika Serikat. Namun secara geostrategis, Australia berada di ujung atau terletak di ujung Asia Tenggara. Dan dalam hal apa? Australia seharusnya berada di bawah ancaman yang lebih besar dibandingkan katakanlah Indonesia atau Malaysia dari kekuatan di timur laut atau barat. Bagaimana menurut Anda diskusi tentang keamanan militer ini kini berkembang di Canberra? Look, there are different schools of thought, as I think you'd expect. Lihat, ada berbagai aliran pemikiran, seperti yang mungkin Anda harapkan. Jelas ada aliran pemikiran yang memandang Tiongkok sebagai ancaman signifikan bagi Australia, dan hal itu telah digembar-gemborkan selama 8 atau 9 tahun terakhir. Isu ancaman Tiongkok telah menjadi sangat menonjol dan mendominasi banyak pemikiran, serta tentu saja menciptakan sebagian besar kegaduhan di ranah publik. Namun itu bukan satu-satunya suara, dan kita memang memiliki sejumlah perspektif lain yang turut campur dalam perdebatan kebijakan publik nasional Australia. Dan ini terjadi dalam konteks dua isu yang tadi saya singgung. Jadi, banyak dari isu-isu ini pada akhirnya bergantung pada penilaian seseorang terhadap status kekaisaran Amerika saat ini dan status yang diperkirakan ke depan di Asia. Jadi tergantung pada pandangan Anda tentang hal itu. Entah keamanan defensi tentang Council terjuni untuk bagaimana posisi Australia sebelumnya. Itu mungkin tidak. Happen and how Australia may or may not be positioned in that. The second question is a normative one, right? Which is regardless of you. Pertanyaan kedua adalah pertanyaan normatif, bukan? Yaitu, terlepas dari pandangan atau penilaian Anda tentang keadaan realitas, seharusnya seperti apa dan apa yang seharusnya Anda lakukan. Jadi, kita memiliki para ahli seperti Hugh White yang pernah hadir di program Anda sebelumnya, yang menurut saya mewakili posisi ekstrem, dan saya tidak bermaksud ekstrem dalam arti radikal, tetapi dalam arti spektrum, bahwa kekaisaran Amerika sudah berakhir. Dominasi Amerika di Asia adalah masa lalu, dan Australia perlu menerima masa depan pasca Amerika, serta mencari cara untuk hidup berdampingan dengan Tiongkok sebagai kekuatan utama di kawasan. Itulah posisi Hugh White. Ada juga posisi lain di sepanjang spektrum, termasuk yang baru-baru ini diungkapkan oleh mantan pejabat senior dari Departemen Luar Negeri, Peter Varghese. Varghese menulis sebuah opini yang diterbitkan sekitar seminggu yang lalu, yang pada dasarnya mengatakan bahwa Australia perlu mengakui bahwa Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan utama di Asia, dan bahwa perlu untuk mengkalibrasi ulang posisinya di sana. Varghese tidak sepenuhnya sependapat dengan Hugh White yang berpendapat, kita harus belajar hidup dengan kenyataan ini. Namun demikian, perubahan pandangan Varghese, atau setidaknya penilaian saya bahwa ia telah mengubah posisinya, cukup signifikan. Karena hanya 2 tahun lalu, Varghese adalah salah satu pendukung paling vokal peran Australia sebagai kekuatan sub-imperial, sebagai penerima manfaat dan pembela tatanan berbasis aturan yang didukung oleh dominasi Amerika di kawasan tersebut. Jadi memang telah terjadi perubahan seiring dengan realitas yang ada. So there has been a shift in light of realities. Of course, unsurprisingly, there's been pushback from. Tentu saja, tidak mengherankan. Ada penolakan dari pihak lain yang berpusat pada penilaian terhadap posisi Amerika. Meskipun semakin lama, Pascal, semakin sedikit analis dan akademisi yang berpendapat bahwa dominasi Amerika masih ada.
pergeseran penilaian terhadap keadaan realitas ini penting, karena begitu Anda menerima gagasan bahwa dominasi Amerika adalah sesuatu dari masa lalu, Anda kemudian harus menghadapi masalah lain, yaitu, haruskah Australia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memperlambat kemunduran ini, atau menciptakan keseimbangan baru di kawasan di mana Amerika Serikat dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang? Atau haruskah Australia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencoba membendung China dan meningkatkan kekuatan relatif Amerika Serikat di masa depan, serta merebut kembali sesuatu yang menyerupai dominasi? Dan tentu saja, bahasa yang digunakan saat ini untuk menggambarkan pandangan yang terakhir, itu berbicara tentang hal-hal seperti perdamaian melalui kekuatan, keseimbangan kekuatan, di mana kekuatan dan keseimbangan itu, dalam tanda kutip, berpihak pada kita. Dan itulah pandangan Elbridge Colby tentang dunia, bukan? Jadi ketika perspektif semacam itu dibawa ke meja diskusi, yang sebenarnya mereka katakan adalah bahwa kita, kekuatan Barat pada umumnya, Amerika Serikat dan Australia, perlu mencari cara untuk merebut kembali posisi dominan secara relatif di Asia. Jadi, perdebatan ini sekarang sedang berkembang di Australia dengan cara yang lebih intens daripada yang terlihat katakanlah 6 atau 7 tahun lalu, ketika kelompok yang menganggap China sebagai ancaman mendominasi ruang publik. Okay, so there is a clear shift in Oke, jadi ada pergeseran yang jelas dalam diskusi, tapi juga mungkin dalam pengakuan tentang apa yang masih mungkin atau diinginkan. Pada saat yang sama, minggu lalu, kita juga mengalami momen aneh ketika Gedung Putih tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka menuntut Jepang dan Australia untuk menyatakan di mana posisi mereka jika benar-benar terjadi perang dengan Tiongkok. Mereka ingin kejelasan strategis tentang di mana kedua mitra ini berdiri, tetapi mereka sendiri tentu saja masih mempertahankan ambiguitas strategis terkait pengakuan Taiwan dan Tiongkok, kebijakan satu Tiongkok. Namun mereka menginginkan kejelasan strategis dari para mitranya. Dan ini aneh, bukan hanya karena menempatkan kedua negara ini dalam posisi yang canggung dan menciptakan momen seperti, siapa kamu sebenarnya sampai bisa bertanya seperti ini? Tapi juga memberikan nuansa aneh pada situasi yang terjadi. Seolah-olah Amerika Serikat sekarang menuntut komitmen militer, bukan? Bagaimana reaksi publik atau katakanlah surat kabar di Australia terhadap hal itu, dan bagaimana pendapatmu? Lihat, tidak mengherankan, reaksinya terbelah. Dan terbelah sesuai dengan kubu-kubu pemikiran utama. Tapi menurut saya, hal pertama yang perlu diingat tentang intervensi khusus itu adalah bahwa intervensi tersebut dipublikasikan di Financial Times pada hari Sabtu, ketika Perdana Menteri Albanese mendarat di Shanghai. Dan dugaan saya adalah bahwa waktu dan bocornya tuntutan itu bukanlah suatu kebetulan. Itu dibocorkan agar bertepatan dengan kunjungan ke Tiongkok, dengan harapan dapat mengacaukan jalannya kunjungan diplomatik sejak awal, menempatkan Perdana Menteri pada posisi di mana ia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya rasa itulah harapan politiknya, jika boleh dikatakan demikian. Sekarang, saya pikir Perdana Menteri menangani isu itu, terutama saat berada di Tiongkok, dengan cara yang sangat cakap, yaitu melakukan apa yang biasanya dilakukan oleh politisi berpengalaman, yaitu kembali ke naskah. Karena naskah memberikan kepastian tanpa harus mengungkapkan terlalu banyak hal lainnya. Dan tanggapannya sederhana saja bahwa Australia tidak mendukung perubahan sepihak terhadap status quo. Dan Australia tidak akan melayani diskusi tentang hal-hal hipotetis. Bagian kedua dari tuntutan itu, tentu saja, adalah bahwa Elbridge Colby selama sekitar sebulan terakhir terus mendesak Australia untuk berkomitmen meningkatkan belanja pertahanannya menjadi 5% dari PDB. Dan sejauh ini pemerintah sebenarnya telah menolak dengan cukup tegas dan hanya mengatakan, lihat, Australia akan membelanjakan sesuai dengan apa yang menurutnya perlu, dan komitmen belanjanya akan didasarkan pada penilaian atas kebutuhannya sendiri, bukan sebagai tolok ukur buatan terhadap PDB. Jadi di dua sisi ada penolakan.
I wouldn't make too much of that. Sekarang, saya tidak akan terlalu membesar-besarkan hal itu pada saat yang sama. Sangat mudah untuk melihat transaksi harian ini dan berpikir, ya, telah terjadi perubahan besar. Saya rasa gagasan bahwa Amerika Serikat mencoba mendorong Australia ke sudut tidak akan berhasil. Karena orang-orang cenderung tidak merespons dengan baik terhadap permainan semacam itu. Namun pada saat yang sama, tidak diragukan lagi bahwa selama 15 tahun terakhir, Australia semamchas memanfaatkan militer Amerika dan jaringan kekuasaan Pasifik. Retorika deketika dari mahout small. Rhetoric and words isn't going to change that overnight. Australia is the host of Australia menjadi tuan rumah bagi sejumlah fasilitas Amerika, termasuk fasilitas intelijen penting di Pine Gap. Pelabuhan-pelabuhan Australia juga menjadi tempat singgah bagi kapal selam dan Angkatan Laut Amerika. Tentara Amerika beroperasi dari pangkalan-pangkalan di Australia melalui apa yang mereka sebut sebagai perjanjian rotasi pasukan. Rotasi pasukan, tentu saja, sebenarnya adalah istilah halus untuk pangkalan permanen. Hanya saja pasukannya diganti setiap 6 bulan atau lebih. Jadi, Amerika Serikat kini secara permanen menempatkan kekuatan militernya di Australia dalam hal ini. Akibatnya, Australia menjadi bagian tak terpisahkan dari jaringan militer Amerika di sini. Jika seseorang mengatakan hal ini 6 bulan yang lalu, mereka mungkin akan dikritik, terutama oleh para neokonservatif, yang akan mengatakan bahwa itu adalah sebuah penggambaran yang berlebihan. The neocons who would say, that's an exaggeration. Australia is an independent country with its own agency. Australia adalah negara merdeka dengan kedaulatan dan kebijakannya sendiri. Namun, baru seminggu yang lalu, salah satu tokoh paling vokal di Australia yang bersikap keras terhadap Tiongkok, Michael Pizzulo, menerbitkan sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Australia menjadi tuan rumah bagi infrastruktur fisik Amerika dan pasukan Amerika. Australia adalah bagian dari jaringan proyeksi kekuatan Amerika. Dan sejujurnya, kita harus menerima bahwa jika terjadi perang di Asia, satu-satunya cara agar Australia tidak dituduh sebagai pihak yang berperang adalah dengan mengusir Amerika. Dan itu adalah konsep yang sangat keterlaluan. Faktanya, karena semua itu, Australia seharusnya benar-benar menjadi bagian dari rencana perang bersama dengan Amerika. Jadi, rahasianya sudah terbongkar. So the cat's been let out of the bag. Maaf, itu konyol. Itu seperti diseret ke dalam perang, didorong ke dalam perang karena identitas lain. Wow. Yep. So the neocon in a sense. Jadi, kaum neokonservatif dalam arti tertentu, neokonservatif sejati, sebenarnya telah menunjukkan sebuah kepekaan yang pada dasarnya mengatakan, lihat kita adalah bagian dari Imperium Amerika. Sebut saja apapun. Tapi memang begitulah adanya. Dan sejujurnya, karena kita memang bagian dari itu, kita seharusnya punya kursi di meja perundingan dan terlibat dalam perencanaan perang bersama. Selesai. Sekarang, saya pikir intervensi khusus ini akan memicu reaksi, karena ia mengungkapkan dengan sangat gamblang sebuah kebenaran yang cukup mengusik, yang tentu saja, jika Anda hindari dan abaikan cukup lama, Anda bisa pura-pura bahwa ini bukan masalahnya. Tapi Pizzulo, dalam arti tertentu, telah memberikan jasa kepada Australia dengan mengatakan, lihat, inilah beberapa realitasnya. Dia punya pandangan tentang bagaimana seharusnya respons kita. Yang sepenuhnya rated cat. Saya tidak yakin mukfandia ang lang stress ta. Ini teh, intungar base, ayo through Will simply go, yeah, that sounds good, let's do it. I think it's going to force a much more intense public. Saya rasa ini akan memaksa pengawasan publik yang jauh lebih intens terhadap posisi kebijakan luar negeri Australia dan postur pertahanannya di Asia. Dan sekarang, hal itu tentu saja membawa saya kembali ke trifecta Perdana Menteri, yang menjadi jendela untuk melihat bagaimana kebijakan publik Australia dapat mulai menilai kembali semua pertanyaan ini. Kita tidak bisa hanya melihat keamanan pertahanan secara terpisah. Kita harus melihatnya dalam konteks keamanan ekonomi dan kesejahteraan Australia. Tentu saja keamanan, tapi juga yang tak kalah penting, stabilitas regional. Jadi tiba-tiba kita beralih dari diskusi tentang hubungan bilateral Australia dan peran sebagai anggota junior dalam sub-imperium menjadi peran Australia dan hubungannya dengan ekonomi dan negara terbesar di kawasan, serta bagaimana hubungan itu berkontribusi pada keamanan, stabilitas, dan kesejahteraan regional.
security, stability, and economic welfare. Is it? You made this comment on Glenn Deason's. Anda membuat komentar ini di podcast Glenn Deason beberapa hari yang lalu, bahwa seperti yang Anda tahu, ASEAN sekarang sudah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok, dan Tiongkok juga merupakan mitra dagang terbesar ASEAN. Selama 10 atau 15 tahun terakhir, ASEAN telah mengalami kemajuan luar biasa dalam kemakmuran dan pembangunan regional, serta penurunan konflik, mulai dari Thailand Selatan hingga isu lama Timor Leste, dan seterusnya. Mari semangat stangit despas tel dramatis bagi ASEAN, dalam kemitraan dengan Tiongkok, terjepit dengan Jepang, Australia, dan Eropa. Apakah ekspersep keapresiasi idukin opsi ASEAN bagi Australia? An option, the ASEAN option for Australia. Look, Australia does have an explicit. Lihat, Australia memang memiliki tujuan kebijakan yang eksplisit, yaitu memperdalam keterlibatannya dengan ASEAN, khususnya di bidang ekonomi. Ini dalam arti tertentu sudah menjadi bagian dari pemahaman umum Australia tentang kawasan, bahwa Asia adalah tempat ekonomi paling dinamis di dunia. Australia terletak dekat dengan Asia. Ada banyak keuntungan bagi Australia untuk terlibat secara mendalam, dan seterusnya. Namun, mewujudkan ambisi itu dalam tindakan nyata selalu menjadi tantangan, dan masih tetap di tantangan besar. Hubungan dagang Australia dengan Tiongkok sangat intens. Pada dasarnya, 30% dari perdagangan Australia. Namun, interaksi ekonomi Australia dengan ASEAN sebenarnya masih sangat tipis. Remains very, very thin on the ground. But there is a strategic ambition to try to. Namun, ada ambisi strategis untuk mencoba memperkuat hal itu. Saya pikir ASEAN adalah pahlawan yang kurang mendapat pengakuan, dan banyak orang di luar kawasan merasa sulit memahami sebuah organisasi yang tidak setiap hari muncul di halaman depan surat kabar, menguliahi seseorang, atau mencoba menggunakan kekuasaan besar terhadap salah satu anggotanya, hanya karena ada yang tidak suka dengan apa yang dilakukan anggotanya. Namun, ASEAN telah berperan penting dalam mewujudkan 3 isu tersebut, bukan? Dalam kesejahteraan ekonomi bagi anggotanya, dalam kepentingan ekonomi dan keamanan nasional bagi anggotanya, dengan menstabilkan lingkungan dalam konteks. Anda tahu semangat Bandung, benar-benar rasa netralitas itu. Tidak bermusuhan dengan siapapun, berteman dengan semua. That sense of neutrality, enemy of none, friends to all. And of course it's delivered by and large an institution. Dan tentu saja, ASEAN telah memberikan, secara umum, landasan institusional bagi stabilitas regional. Jadi ASEAN adalah organisasi yang sering diremehkan, yang menyatukan energi yang sangat khas di kawasan ini, dan telah membuat kemajuan signifikan, menurut saya, menuju pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dan seperti yang Anda katakan, ASEAN melakukan itu bukan dengan membelakangi pihak lain, melainkan justru dengan membuka pintunya bagi pihak lain. ASEAN tidak menutup pintunya untuk siapapun. Sikap ini terbukti sangat kuat. Jadi menurut saya, ada peluang di sini bagi Australia untuk berpikir lebih strategis dan mendalam tentang bagaimana mereka berhubungan dengan Asia dan mengubah pertanyaannya, Pascal. It relates to Asia and shift the question, Pascal. The discussion that we've had in a sense has been dominated. Anda tahu, diskusi yang kita lakukan dalam arti tertentu telah didominasi oleh satu jenis pertanyaan, yaitu apakah Australia akan ikut berperang atau tidak? Itulah pertanyaan yang paling dominan. Namun, sebenarnya ada pertanyaan lain. Bagaimana negara seperti Australia, dengan sejarahnya, letak geografisnya, sumber dayanya, dan atribut-atribut lainnya, dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menciptakan kemakmuran ekonomi, keamanan regional, dan stabilitas regional. Jadi ini adalah jenis pertanyaan yang berbeda tentang peran negara, kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi, dan sangat berbeda yang merupakan serasi utama, bukan? Sepenuh bersama Amerika Serikat, dominasi Amerika atau versi abad ke-21 dari stabilitas regional. Ya, itulah pergeseran epistemik yang kita butuhkan. Tapi bukan hanya dalam hal diskusi nasional, juga dalam cara kita mengkonseptualisasikan keamanan itu sendiri. Karena saat ini, sayangnya, terutama dari pihak neokonservatif AS dan faksi perang Eropa, perdebatan dibingkai dengan gagasan penangkalan. Kita perlu mencegah,
karena pihak lain jelas-jelas jahat. Jadi kita harus memastikan mereka takut, bukan? Dan yang Anda katakan adalah menggeser cara berpikir ini menjadi seperti sebuah rumah. Sesuatu yang perlu dibangun dan harus stabil secara strategis untuk semua pihak. Saya tahu bahwa orang Jepang juga sedang memikirkan atau bergulat dengan isu yang sama. Dan dalam arti tertentu, mereka berada di perahu yang sangat mirip. Tidak sama, tapi mirip. Ketika berbicara tentang situasi sulit di mana pelindung besar mereka di barat sekarang sudah pasti. Maksud saya, masa kejayaannya sudah mulai berakhir. Sementara matahari yang terbit mungkin bukan Jepang, tapi jelas ada di negeri tengah. Dan Anda perlu mencari cara untuk menyeimbangkan hal ini. Juga karena ketergantungan pada jalur yang sudah ada, bukan? Maksud saya faktanya ada perjanjian rotasi pasukan di Australia. Faktanya juga ada perjanjian pangkalan militer di Jepang. Kesepakatan selama 70 tahun terakhir untuk Jepang adalah kami memberikan pangkalan, kalian memberikan perlindungan. Dan kesepakatan itu sedang berubah, bukan hanya karena Amerika, tapi juga karena cara dunia multipolar sekarang mulai berjalan. Bagaimana penilaian Anda tentang bagaimana Jepang menghadapi isu-isu yang sama yang juga harus dihadapi Australia? Yeah, look, all these countries are confronting this. Ya lihat, semua negara ini sedang menghadapi kenyataan bersama yang sama, yaitu posisi Amerika Serikat di Asia tidak lagi seperti dulu. Jadi asumsi-asumsi di masa lalu tidak lagi berlaku ke depannya. Terutama asumsi bahwa militer Amerika Serikat akan langsung hadir untuk membantu sejak hari pertama, atau setidaknya menjadi penopang pada hari kelima. Perubahan ini menurut saya membuat para pemikir strategis di kawasan, ya, kadang-kadang pasti, mengalami mimpi buruk. Kagigising memang sebuah teori mudah. Itu semuanya dengan prediksi. Because it's always easy when everything's predictable. But at the same time, it's causing them to reflect more deeply. Namun pada saat yang sama, hal ini membuat mereka merenung lebih dalam, menurut saya, tentang keamanan negara mereka sendiri, kepentingan nasional mereka sendiri. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Australia menurut saya sedang mengalami perdebatan semacam ini, meskipun belum secara eksplisit. Dan situasi di Jepang tampaknya, dalam konteks Jepang, juga menghadapi dua masalah yang persis sama. Menurunnya dominasi Amerika di kawasan, bersamaan dengan kebutuhan untuk membingkai ulang pemahaman Jepang tentang kepentingan nasionalnya. Hal ini menuntut Jepang, menurut saya, untuk memiliki tingkat keterbukaan strategis yang sebelumnya tidak perlu mereka pikirkan di masa lalu. Sekarang, keterbukaan itu bisa mengarah ke banyak sekali arah, karena ada banyak kekuatan yang berusaha mengisi kekosongan kebijakan atau kekosongan konseptual strategis ini. Apakah itu kaum nasionalis garis keras, para pembela konstitusi, atau siapapun bukan. Jadi menurut saya, momen-momen seperti ini memang bersifat destabilizing dalam jangka pendek. Karena kepastian-kepastian lama pada dasarnya telah memudar. Pembacaan saya terhadap situasi di Jepang kira-kira seperti ini. Selama sekitar 15 tahun terakhir, berbagai pemerintahan telah berupaya secara bertahap membuka sedikit lebih banyak ruang bagi munculnya kembali identitas Jepang dan otonomi strategis, dengan S yang sangat kecil dan A yang sangat kecil. And very, very small a. This window by which they can do that has been created. Jendela kesempatan yang memungkinkan mereka melakukan hal itu telah tercipta akibat penurunan kapasitas dan pengaruh Amerika di kawasan tersebut, baik secara ekonomi maupun militer. Amerika sendiri sebenarnya turut membantu hal ini dengan mengatakan, lihat, kalian harus berbuat lebih banyak dan harus mengambil peran, dan seterusnya. Pendahulu Perdana Menteri Jepang saat ini sebenarnya pernah berada di Gedung Putih beberapa tahun lalu, dan menurut saya, memberikan pidato yang sangat menarik dan cerdas. Karena pidatonya pada dasarnya mengatakan, kita seharusnya tidak mengharapkan Amerika melakukan semuanya, dan jangan khawatir, Jepang siap membantu. Tentu saja, dalam satu sisi itu merupakan bentuk sanjungan kepada Amerika Serikat. Tetapi sebenarnya itu adalah kode diplomatik yang berarti, kami tahu kalian tidak bisa melakukannya, dan kami akan mulai mengisi kekosongan ini. Jadi, itu adalah pesan ganda.
Perdana Menteri saat ini, yang tentu saja sedang menghadapi beberapa tantangan domestik akibat pemilu, juga merupakan pendukung kuat atas otonomi Jepang yang lebih besar. Dan dia, secara provokatif di masa lalu, telah mengemukakan tidak hanya gagasan tentang NATO Asia, tetapi juga yang menarik, usulan bahwa hubungan Jepang-Amerika seharusnya setara. Dan sebagai bagian dari itu, pasukan Ji memiliki pangkalan di Guam dan tempat lain di Pasifik, dengan pengaturan ekstrateritorial yang sama, seperti yang diterapkan pangkalan Amerika di Jepang. Now, of course, the Americans flatly refused all of that and dismissed it out of hand. Tentu saja Amerika menolak semua itu secara tegas dan langsung menolaknya. Tetapi menurut saya, hal ini mencerminkan kepemimpinan politik Jepang yang sedang mencari cara untuk mendapatkan ruang gerak lebih. Tentu saja ada tekanan domestik, nasionalisme, dan hal-hal semacam itu yang juga memberikan dorongan terhadap hal ini. Dari sudut pandang saya sebagai pengamat luar, tampaknya ada diskusi diam-diam yang sedang berlangsung di Tokyo, bahwa Amerika mungkin tidak akan menjadi benteng yang dia dapat andalkan seperti dulu di masa mendatang. As it might have been in the past going forward. I think you're absolutely correct, and Saya rasa Anda benar sekali. Dan Anda tahu, perlu diingat bahwa Tuan Ishiba, Perdana Menteri saat ini, berasal dari sayap kiri Partai Konservatif. Dia sebenarnya bukan seorang nasionalis, setidaknya tidak. Dia bukan seorang nasionalis. Dan dia membuat komentar itu sebenarnya tak lama sebelum dia menjadi Perdana Menteri, dalam sebuah esai di Hudson Institute. Pada dasarnya, dia hanya menunjukkan bahwa dia punya gambaran tentang seperti apa lingkungan strategis saat ini, dan lebih sebagai langkah provokatif, jika Anda menginginkannya. Karena AS terus mengatakan, kami ingin hubungan yang adil. Tidak adil jika kami harus melindungi kalian, tapi kalian tidak harus melindungi kami. Dan dia hanya mengingatkan mereka, lihat, kesepakatannya bukan perlindungan untuk perlindungan. Kesepakatannya adalah pangkalan militer untuk perlindungan. Deal is basis for protection. That's what we have been operating under. If you want to change that calculus, itulah yang selama ini kami jalankan. Jika Anda ingin mengubah perhitungan itu, maka ya, mungkin kami juga menginginkan sesuatu. Tapi Anda benar sekali. Selain itu, fakta bahwa Jepang, sistem politiknya justru mengarah pada semakin banyak diferensiasi di antara partai-partai, dan sebenarnya di antara preferensi, hanya akan meningkatkan tekanan untuk mengadakan debat nasional tentang apa langkah strategis ke depan bagi negara ini. Dalam hal ini, bagaimana menurut Anda? Penilaian saya adalah bahwa Jepang ke depannya tidak akan bersatu secara politik di bawah satu atap, melainkan akan menjadi proses nasional yang besar juga secara politik. Untuk Australia, apakah dinamika internalnya serupa atau ada pusat kekuasaan yang lebih jelas dari mana pemikiran strategis akan bermula? From where strategic thinking will emanate from. Look, in Australia there has been, I think, a strong bipartisan consensus. Lihat di Australia, saya rasa ada konsensus bipartisan yang kuat antara dua partai besar dalam hal kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan atau keamanan nasional. Terkadang memang ada beberapa perbedaan penekanan, jika Anda mau. Dan sejauh mana perbedaan yang relatif kecil itu dibesar-besarkan, tentu saja merupakan bagian dari drama politik dalam siklus pemilu. Saya pikir salah satu titik penting yang akan menjadi menarik, karena ini seringkali menuntut respons spesifik, bukan sekadar retorika umum, adalah hasil dari tinjauan AUKUS yang sedang berlangsung di Washington saat ini. Jadi, Elbridge Colby memimpin tinjauan AUKUS. Ini terjadi dengan latar belakang pandangan Colby sendiri, yaitu bahwa satu-satunya masalah Amerika sebenarnya adalah Tiongkok. Amerika memiliki keterbatasan sumber daya. Sebenarnya, Amerika perlu keluar dari semua teater lainnya dan memfokuskan upayanya ke Asia. Dan dia tidak yakin bahwa Amerika benar-benar mampu menyediakan kapal selam untuk Australia sebagai bagian dari pengaturan AUKUS. Faktanya, saya pikir dia sangat khawatir, berdasarkan riset Kongres dan informasi lainnya, bahwa industri pembangunan kapal selam Amerika nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan Amerika sendiri, apalagi kebutuhan negara lain. Jadi, Colby memang dikenal skeptis terhadap manfaat memberikan peralatan semacam ini kepada pihak lain. Dalam beberapa hal, saya rasa khususnya pemerintah saat ini,
jika tinjauan Colby menghasilkan keputusan yang memaksa Australia mundur dari proyek kapal selam. Saya katakan itu karena pemerintah saat ini secara resmi berkomitmen pada AUKUS. Komitmen itu sudah dibuat sebelum pemilu yang paling baru. Dan, dalam arti tertentu, hal itu terpaksa dilakukan karena pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Morrison, telah membuat kesepakatan memberi pengarahan kepada pihak oposisi saat itu dan memberikan waktu 24 jam kepada oposisi untuk merespons. Sekarang, menjelang pemilu, dengan isu ancaman Tiongkok yang ada di latar belakang, membiarkan diri Anda terbuka untuk dituduh lemah dalam hal keamanan nasional dianggap sebagai tindakan politik yang bodoh. Jadi, oposisi Partai Buruh saat itu dengan cepat menyetujui usulan AUKUS, sehingga tercapai konsensus bipartisan. Namun saya tidak yakin bahwa pemerintah saat ini menerima bahwa, pertama, AUKUS akan benar-benar terwujud. Dan yang kedua, saya pikir pada tingkat tertentu, ada pengakuan bahwa terdapat risiko yang cukup besar. Dan risiko-risiko tersebut sebenarnya telah disorot oleh komentar dari mantan bendahara Australia, Duta Besar untuk Washington. Dan saat ini, pelobi industri pertahanan Joe Hockey, ketika ia mengatakan, dalam konteks berita tentang tinjauan Colby ini, bahwa dari sudut pandang Australia, AUKUS dan kapal selam adalah satu-satunya pilihan yang ada. Faktanya, tidak ada rencana B. Tentu saja, dari sudut pandang perencanaan keamanan nasional, apapun afiliasi politik Anda, hal ini menimbulkan banyak kekhawatiran tentang cara perencanaan yang telah dilakukan selama 15 tahun terakhir. Hal-hal seperti ini tidak muncul dalam semalam. Penurunan kapasitas kedaulatan untuk mempertahankan negara tidak hilang hanya dalam satu sidang parlemen. Namun gagasan bahwa tanpa AUKUS, Australia pada dasarnya tidak memiliki kapasitas untuk mengatur pertahanannya sendiri, menjadi perhatian besar bagi para ahli di bidang pertahanan dan keamanan. Tidak diragukan lagi bahwa sangat sedikit orang yang percaya AUKUS akan benar-benar terwujud. Jadi, Australia kini terjebak dalam posisi di mana kebijakan telah berkomitmen pada sesuatu yang semakin lama semakin diragukan, baik dari segi relevansi strategisnya sejak awal, maupun dari segi realitas operasionalnya. Jadi, jika tinjauan AUKUS memberi Australia kesempatan untuk keluar, saya menduga mereka akan melakukannya, dan itu bisa memicu perdebatan yang lebih intens seperti yang Anda singgung. Namun, jika tidak, maka perdebatan akan muncul dari luar partai politik, arus utama sampai batas tertentu, tetapi juga khususnya dari dalam partai pemerintah saat ini. Jadi Partai Buruh memenangkan mayoritas yang sangat besar pada pemilu terakhir. Sisi negatif dari mayoritas besar adalah basis pendukung. Anda merasa tidak perlu lagi seketat dulu, sehingga mereka mulai berbicara lebih bebas tentang isu-isu yang kontroversial. Ada gerakan yang mulai muncul di kubu Partai Buruh, seperti kelompok Labour Against War, War Reform Movement, dan sebagainya, yang mendorong keras agar Australia mengambil langkah mundur dari AUKUS dan melakukan penyesuaian kebijakan keamanan regional Australia yang jauh lebih luas. Ya, dan Anda tahu sekarang kita juga memiliki beberapa gerakan akar rumput di Australia yang mengatakan, lihat, Australia seharusnya bersikap netral, dan mereka sedang mencoba untuk mendapatkan momentum. Ini masih jauh dari menjadi kebijakan nasional atau semacamnya, tetapi sekarang sudah ada beragam gagasan. Dan satu hal lagi, yang tadi Anda singgung, saya rasa ini relatif baru. Bukan hanya bahwa kita menghargai peningkatan kapasitas Tiongkok, baik secara industri, militer, ekonomi, dan sebagainya. Maksud saya, hal itu memang sudah ada. Tetapi 3 tahun terakhir, perang di dan sekitar Ukraina, Rusia, Ukraina, dan keterlibatan NATO di dalamnya, untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa ada batas industri yang nyata, keras, dan tak terbantahkan terhadap apa yang bisa diproduksi Amerika Serikat. Karena selama ini kita berpikir bahwa kompleks militer industri adalah sesuatu yang sangat besar. Begitu kita memesan sesuatu, pasti akan segera dipenuhi, bukan? Dan AS bisa membuat apa saja yang mereka inginkan, terutama ya, hal-hal militer seperti ini.
Tapi sekarang kita tahu itu tidak benar. Dan untungnya bagi Jepang, mungkin sedikit kurang, karena mereka sudah memutuskan untuk mencoba menciptakan lebih banyak kapasitas secara mandiri, meskipun mereka masih sangat bergantung, terutama pada baterai rudal dan sebagainya. Tapi untuk Australia juga, dengan AUKUS dan proyek infrastruktur ini, apakah ini juga akan menambah tekanan untuk mendiversifikasi diri dari monolit yang kita kira punya kapasitas tak terbatas? Well, I think this is one of the pivotal issues. This assumption. Saya rasa ini adalah salah satu isu yang sangat penting. Asumsi bahwa Anda bisa memesan sesuatu, dan apapun yang Anda pesan akan tiba dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya rasa rasa percaya diri terhadap sistem pengiriman seperti itu sudah berakhir. Saya juga berpikir ada serangkaian isu lain, terutama dalam hal kemampuan militer. Konflik di Ukraina dan juga situasi di Gaza telah menunjukkan bahwa asumsi tentang keunggulan efektivitas tempur teknologi militer Barat ternyata tidak terbukti. Anda tahu, gagasan tentang Wunderwaffe yang bisa mengalahkan lawan, terutama lawan sekelas, saya rasa asumsi itu kini benar-benar diragukan. That assumption, I think, is seriously in doubt. Well, from my own perspective, my analysis is that dari sudut pandang saya sendiri, analisis saya adalah bahwa asumsi itu sebaiknya dibuang saja. Bukan hanya itu, kita telah melihat bahwa platform utama proyeksi kekuatan Amerika secara global, yaitu Angkatan Laut Amerika Serikat, ternyata kurang memadai. Kita melihat hal itu dalam situasi di Laut Merah, di mana selama beberapa bulan, mereka berusaha pada dasarnya menekan Houthi di Yaman dan gagal. Gencatan senjata akhirnya disepakati karena Angkatan Laut Amerika Serikat, kapal tempur dan proyeksi kekuatan lautnya yang signifikan, harus mundur dari wilayah tersebut. Semua itu telah diamati dengan sangat cermat oleh orang-orang di seluruh dunia. now all of that has been watched very, very closely by people around the world, and when you come to Asia, where much of the Dan ketika Anda datang ke Asia, di mana sebagian besar wilayahnya sebenarnya adalah maritim, sejauh mana proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika dapat memberikan kesan kekuatan yang luar biasa, kemampuan militer. Anda tahu, itu sudah tidak ada lagi. Dan hal itu pasti akan sangat memengaruhi banyak orang. Saya pikir ini akan menimbulkan kecemasan mendalam di kalangan Barat kolektif, karena semua asumsi mereka benar-benar telah terbongkar. Jadi, bukan hanya kita memiliki keterbatasan dalam kapasitas produksi untuk mengganti dan mengisi ulang apa yang telah digunakan, kita juga tahu bahwa perangkat keras itu sendiri dan kemampuan teknisnya ternyata tidak seunggul yang selama ini diasumsikan. as superior as one had assumed them to be. And this is a long-term issue, right? You cannot just Dan ini adalah masalah jangka panjang, bukan? Anda tidak bisa begitu saja membangun kembali kapasitas industri dalam semalam, terutama jika masalahnya adalah Anda sudah agak lupa bagaimana melakukan hal-hal tertentu. Maksud saya, jangan lupa, Nippon Steel membeli US Steel, karena Nippon Steel memang lebih baik dalam memproduksi barang-barang ini dan memiliki kapasitas untuk mungkin membantu US Steel bangkit kembali. Tapi itu akan memakan waktu, bukan? Dan itulah intinya DP Forge to a forward, which is kapasitas industri. where we're at when it comes to industrial capacity. Look, if you look at even something as basic Lihat, as bahkan jika Anda melihat sesuatu yang sesederhana peluru 155 mm, United States, Amerika Serikat telah menghadapi kenyataan selama 3 tahun terakhir tentang keterbatasan pasokan dan telah berupaya meningkatkan kapasitas produksinya. Mereka belum mencapai target apapun, tetapi mereka juga menyadari bahwa satu-satunya cara untuk meningkatkan kemampuan produksi yang ada adalah dengan mengajak banyak orang keluar dari masa pensiun. Jadi, ada cimpraan terma di sini, nikubas, kawasan, pengalaman. May historik aicho itu masa desain industri, yang mengemas isu kemampuan produksi. Isasij itu salah rapoyokan. and of course there's a supply chain issue. Let's not forget that many of the inputs. Jangan lupa bahwa banyak bahan baku yang sebenarnya dibutuhkan oleh kompleks militer industri berasal dari negara-negara seperti Tiongkok.
Dan sebuah laporan dari konsultan Pentagon, Govini, memperkirakan bahwa kompleks militer industri Amerika sebenarnya bergantung pada jaringan pasokan yang terdiri dari lebih dari 10.000 perusahaan Tiongkok untuk bahan bakunya. Jika Anda melihat kapal induk, mereka mengandalkan sekitar 6.000 pemasok berbeda dari luar Amerika, yang sebenarnya memungkinkan Amerika Serikat untuk membangun dan memelihara sejauh yang mereka bisa sebuah kapal induk. Ini adalah yang sangat-sangat mendalam. These are very, very deep-seated problems. And on top of that, I think we actually have Dan di atas itu semua, saya rasa kita sebenarnya juga memiliki masalah dalam kemampuan tempur. Meskipun ini bukan bidang keahlian saya, tampaknya hal-hal seperti kemampuan pengiriman hipersonik dan kemampuan atau kekurangannya untuk bertahan dari serangan tersebut adalah sesuatu yang saat ini belum dapat dicapai oleh negara-negara barat secara kolektif. Sementara Rusia, Tiongkok, Iran, dan negara lain kini telah membuktikan kemampuan pengiriman hipersonik mereka. Dan saya rasa hal itu benar-benar telah mengubah keseimbangan kekuatan relatif. Jadi ketika orang-orang seperti Elbridge Colby berbicara tentang perdamaian melalui kekuatan dan memiliki keseimbangan kekuatan yang menguntungkan kita, ya, itu masih sangat-sangat jauh. Ya, tidak, memang begitu. Hanya saja, karena kita sekarang sedang membahas isu industri dan sebagainya, izinkan saya juga menanyakan sesuatu yang sempat kita singgung sebelum saya mulai merekam, yaitu pengumuman terbaru bahwa Jepang sekarang memiliki perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Tapi ini fenomena yang aneh, sebuah bentuk perjanjian yang mencakup komponen investasi langsung atau tidak langsung, sambil menurunkan tarif. Maksud saya, tarif yang benar-benar dinaikkan secara artifisial, yang digunakan alat tawar oleh AS, atau dimanfaatkan untuk menekan Jepang, dan juga Puvain Buffon. Menekan Australia juga, seperti yang Anda sebutkan ketika kita berbicara sebelumnya. AS memiliki surplus perdagangan dengan Australia, tetapi tetap saja memberlakukan tarif 10%. Bagaimanapun, sepertinya oke, karena semua orang kena tarif. Tapi sekarang AS tampaknya punya gagasan aneh bahwa yang perlu dilakukan adalah memastikan investasi asing entah bagaimana menopang ekonomi AS, yang sebenarnya belum tentu menopang kemampuan. Tambit sekian mo in jelas tenda monument stress. Ya, begini. Ada beberapa hal menarik dari jenis-jenis perjanjian seperti ini yang ingin dimasuki oleh Amerika Serikat. Masing-masing dalam arti tertentu bergantung pada detailnya sendiri karena berkaitan dengan struktur industri. Anda tahu, perdagangan itu hal yang unik karena banyak orang fokus pada aktivitas perdagangannya sendiri. Tapi dari sudut pandang saya cenderung melihat perdagangan sebenarnya sebagai gejala dari kemampuan produksi dan distribusinya. Anda tidak bisa memperdagangkan sesuatu yang tidak Anda produksi. Jadi ini sebenarnya adalah soal kemampuan produksi dan distribusinya secara geografis. Masalah tarif, sepertinya isu kendaraan bermotor adalah yang paling signifikan dari semua ini. Anda tahu, gagasan tentang ketidakseimbangan perdagangan dengan mobil Amerika yang tidak diterima di Jepang dan seterusnya. Dan kesepakatan yang telah dicapai terkait isu kendaraan bermotor tampaknya sesemana growth, sedistress masa gitu ini. Ya, kita belum punya banyak detail. Kesepakatan sebenarnya, ya, saya agak bertanya-tanya apakah itu benar-benar ada. Nah, saya telah melihat beberapa laporan yang menunjukkan bahwa ada tarif timbal balik sebesar 15% untuk kendaraan bermotor di kedua arah. Dan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberlakukan kuota pada kendaraan bermotor buatan Jepang yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Sementara hal itu dilakukan untuk beberapa mitra dagang lainnya. Ini berarti Amerika akan terus mengimpor mobil Jepang, tetapi pembeli Amerika pada akhirnya harus membayar tambahan antara 1% hingga 15%. Pertanyaan lainnya berkaitan dengan pertanian. Ada beberapa diskusi mengenai isu beras, dan beberapa laporan menyebutkan, meskipun belum ada konfirmasi, bahwa Jepang akan membuka pasarnya untuk beras Amerika, tetapi tidak akan ada perlakuan khusus untuk beras Amerika.
but there will be no special treatment per se for American rice. But again, some of those details are Namun sekali lagi, beberapa detail tersebut hanya dilaporkan secara samar-samar, tanpa konfirmasi yang solid. Yang menarik adalah soal investasi ini, bukan? Ada semacam obsesi dari Gedung Putih, sebagai bagian dari semua pengumuman ini, bahwa entah bagaimana mereka telah mendapatkan komitmen dari semua pihak untuk berinvestasi di Amerika. Ingat kunjungan Presiden Trump ke negara-negara Teluk, di mana ia kembali dengan komitmen investasi senilai triliunan dolar, dan sebuah cek, bukan? Tapi ketika Anda benar-benar memahami arus modal dan hubungan antara arus perdagangan dan arus modal, Anda menyadari bahwa yang sebenarnya kita bicarakan adalah apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan Jepang dan pemerintah dengan dolar AS yang mereka kumpulkan melalui perdagangan. Mereka harus melakukan sesuatu dengan itu. Karena mereka menjual mobil Jepang dengan dolar AS. Bahkan sebagian besar mereka memproduksinya di China, dengan menjualnya dengan dolar AS. Akhirnya, si memiliki lithium menjual tunai dalam bentuk dolar AS. Jadi, Anda memiliki dolar AS. Dan setelah Anda mengumpulkan dolar AS, keputusan akan dibuat tentang apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut. Nah, hal pertama yang Anda lakukan adalah menyimpan sebagian dari dolar AS itu sebagai dolar AS, karena Anda perlu memiliki cadangan untuk dapat menyelesaikan transaksi secara bertahap. Jadi sebagian dari itu disimpan sebagai dolar AS. Sisanya kemudian dikonversi menjadi semacam surat berharga. Jadi, Bank Sentral Jepang tentu saja membeli obligasi pemerintah AS. Itulah cara dolar AS didaur ulang kembali ke dalam aset keuangan Amerika. Pemegang dolar AS dari Jepang membeli saham di bursa saham New York, dan itu mengubahnya menjadi ekuitas di perusahaan-perusahaan. Tentu saja, dolar AS ini juga bisa digunakan untuk membeli perusahaan di luar pasar, membeli tanah, gedung, atau apapun itu. Jadi, dalam arti tertentu, gagasan mengamankan kesepakatan investasi ini sebagian besar tidak berarti karena pemegang dolar AS pada akhirnya, kecuali mereka hanya ingin memegang tumpukan uang tunai yang tidak menghasilkan imbal hasil, akan melakukan sesuatu dengan dolar AS tersebut, bukan? Dan melakukan sesuatu berarti menginvestasikannya dengan satu cara atau lainnya. Biasanya, sebuah portofolio mencakup berbagai jenis aset yang beragam. Jadi, ketika saya melihat pengumuman mengamankan semua investasi ini, saya hanya mengangkat bahu dan berpikir, ya, memangnya apa lagi yang akan mereka lakukan dengan dolar AS itu? Anda bisa mengambilnya dalam bentuk uang kertas $100, membawanya ke kapal, dan mengirimkannya kembali ke Jepang. Tentu saja, itu bukan yang akan Anda lakukan. Tentu saja tidak. Jadi, dalam arti tertentu, apakah Anda menilai ini sebagai cara AS melakukan semacam pencitraan? Anda tahu seperti, oke, kami menang. Padahal sebenarnya, Jepang sekarang setuju memberikan sesuatu yang mungkin harus mereka lakukan juga, bagaimanapun caranya. Ditambah lagi, soal beras, Jepang dan mengalami kekurangan beras di sini. Beras melonjak. The price of rice has shot up. Funnily enough, the government still rather releases. Lucunya, pemerintah masih lebih memilih melepas cadangan beras strategis daripada menurunkan batasan impor, bahkan ke Asia Tenggara. Tapi, menurut saya hal itu terasa kurang signifikan jika mereka berkata, oke, baiklah, kita akan impor sedikit lebih banyak dari AS dan mengurangi impor dari Thailand. Sayang sekali, karena beras jasmine itu luar biasa. Tapi memang sulit untuk mengetahui apakah AS benar-benar mendapatkan konsesi yang berarti sekarang. Atau apakah Dumathig Sturfren dengan Eli from bawah mendapatkan support data barometer story tithal de Ealing. Ya begini, kesepakatan untuk menginvestasikan dolar AS di Amerika sebenarnya adalah hal yang sangat mudah bagi pemegang dolar AS asing untuk dilakukan. Apalagi yang akan mereka lakukan dengan dolar itu? Sesederhana itu. Atau mereka bisa membeli mata uang asing lainnya. Tapi pada akhirnya, dolar-dolar AS ini akan kembali ke sesuatu di Amerika. Entah itu untuk membeli barang dari Amerika, atau untuk berinvestasi dalam sesuatu. Jadi, dalam banyak hal,
Ini sebagai ribuan pua besar, bisa saja dibuat soal-soal penting, karena terdengar seperti Amerika Serikat mendapat sesuatu dari pihak lain. The United States has gotten something from someone else. And when you have a financialized fetish, Dan ketika Anda memiliki fetisisme finansialisasi, Anda tahu, gagasan bahwa kekayaan setara dengan kepemilikan dolar, maka mendapatkan kembali dolar AS itu dengan cara apapun, mudah dipresentasikan sebagai keberhasilan komersial. Sekarang, sebagai sebuah perusahaan komersial, logika semacam itu sangat bisa dimengerti. Namun sebagai ekonomi nasional, di mana Anda pada dasarnya beroperasi dengan sistem sirkuit ekonomi, hal itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Tapi pesan tersebut, menurut saya, akan beresonansi dengan banyak orang biasa, karena bagi orang-orang yang tidak bisa mencetak uang sendiri, gagasan uang yang masuk memang sangat masuk akal. Namun pengamat serius sebenarnya tahu apa yang sedang terjadi dan hanya mengangkat bahu. Dan seperti yang Anda tunjukkan, perekonomian nasional tidak bergantung pada pangka di neraca. Pertanyaan adalah, apa yang ada di dalam neraca tersebut? Hal lain yang sebaiknya saya sebutkan untuk kepentingan para penonton adalah bahwa Amerika Serikat tentu saja adalah pencipta mata uangnya sendiri. Jangan lupakan itu. Jadi, gagasan bahwa entah bagaimana Amerika harus membawa kembali uangnya dari pihak lain, tentu saja merupakan gagasan yang aneh jika dipresentasikan seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan. Pemerintah Amerika Serikat tidak pernah kekurangan uang. Tidak mungkin kekurangan uang. Jadi, pertanyaan yang sering muncul di benak saya adalah, mengapa hal ini dianggap sebagai kemenangan, padahal sebenarnya hanya daur ulang moneter? Ya, dan artinya adalah akan ada 50 miliar dolar AS dalam bentuk aset yang akan dimiliki oleh Jepang, bukan oleh Amerika. Tapi kita lihat kemana arahnya nanti. Yeah, look, I mean, this issue, of course, of selling. Ya, begini, maksud saya isu ini, tentu saja, tentang penjualan aset. Seringkali dalam diskusi, terutama di antara orang-orang yang mengkritik hubungan dagang, mereka akan berkata, lihat, negara dengan defisit pada akhirnya, secara efektif, menjual negaranya kepada pemegang mata uangnya, yang menggunakannya untuk berinvestasi. Tapi pada akhirnya, politik domestik seringkali akan menolak hal itu juga. Ditambah lagi ada pengaturan institusional, bukan? Jadi, pemegang dolar Amerika dari luar negeri, tentu saja, memiliki banyak klaim keuangan Amerika. Obligasi Treasury AS adalah contoh klasik, atau saham di bursa saham, dan bentuk instrumen keuangan lainnya. Sangat sedikit entitas asing yang benar-benar secara langsung memiliki tanah Amerika dan bisnis Amerika secara penuh. Sangat sedikit. And American businesses directly in whole. Very few. So, in many regards, jadi, dalam banyak hal, kita sebenarnya sudah hidup di dunia di mana, sampai batas tertentu, sudah ada bentuk-bentuk kontrol modal. Dan kemungkinan besar, seiring dengan kembalinya investasi asing yang lebih eksplisit ke Amerika Serikat melalui daur ulang dolar, situasi politik bisa menjadi cukup sulit karena, dan kita pernah mengalaminya sebelumnya, kita telah melihat perusahaan-perusahaan Jepang muncul di Amerika Serikat pada tahun 80-an, yang menyebabkan masalah besar dan kecemasan sosial. Kita juga sudah melihat hal serupa di beberapa bagian Amerika terkait dengan investor Tiongkok. Dan dalam lingkungan di mana rasa nasionalisme sangat kuat, saya tidak akan terkejut jika dalam beberapa tahun ke depan kita juga melihat reaksi anti-investasi Jepang. Anti-Japanese investment reactions as well. Ya, itu bukan pertama kalinya dan itu memang masuk akal. Tapi kita lihat saja nanti. Warwick, terima kasih banyak atas penilaian Anda. Bagi orang-orang yang ingin membaca lebih banyak dari Anda, saya akan mengarahkan mereka ke Substack dan Twitter Anda. Apakah ada tempat lain yang sebaiknya mereka kunjungi? Tidak, itu sudah cukup. Terima kasih banyak Warwick atas waktu Anda hari ini, dan sampai jumpa lagi. Luar biasa. Suatu kehormatan. Great. Absolute pleasure.